an fathi, dan ini kalau misalnya harokatnya tanwin, harokat tanwinnya dibuang berarti diganti nun. Dan harokat si harokatnya diberikan harokat kasroh saja. Namun ditambahkan huruf nun di depannya dan diberikan harokat kasroh pula. Jadi bacaannya an fathi new dhammin. An fathi new dhammin. Itu namanya nakal. Namun di bacaan kita ada nggak Ustadz? Nggak ada. Ya, di bacaan kita yang hafaz itu tidak ada yang namanya nakal. Kalau di dalam surah yang lain ya, misalnya yang seperti kita mendengarkan surah Ad-Duha, ada yang baca, misalnya kita yang pernah mendengar MTQ itu ada yang baca di qiraah sabahnya walalal akhiratu, bukan walal akhiratu, tapi walalal akhiratu. Itu dinamakan dengan naqal. Ya, memindahkan hamzah kepada harokat sebelumnya. Jadi bacanya kalau riwayat kita walal akhiratu, tetapi riwayat mereka walalal khiratu. Walalal khiratu. Gitu ya. Jadi a-nya tidak terbaca lagi. Nah, adapun ada di dalam surah Al-Hujarat yang di bacaan kita itu serupa, hampir serupa dengan nakal. Misalnya contohnya bi, saya izin tulis bi, tulisannya begini, bisa, bisa. Terus kemudian al-ismu. 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 Apa bacanya? Al-is, bi'sal ismu. Tulisannya seperti ini, bi'sal ismu. Tapi kita membacanya bi'salismu. Bi'salismu. Ini ada hubungannya juga dengan lam. Jangan sampai dibaca tebal. Ini bacaannya tipis. Bi'salismu, bukan bi'sal ismu. Tidak. Kenapa? Pada dasarnya bi'sal ismu ini adalah bukan nakal. Ya, jangan dianggap nakal, tapi hampir serupa dengan nakal, tapi ini bukan nakal. Ini hanya iltiqa'us sakinain. Apa iltiqa'us sakinain? Ada dua sukun, ada dua sukun. Maka pada dasarnya bi'sal tulisannya itu pada dasarnya bukan bi'sal ismu, tapi eh, harokat harokat di bawah huruf hamzahnya tidak ada. Jadi yang ada hanyalah dua harokat sukun. Pertama pada huruf lam sukun, kemudian pada huruf hamzah di sini sukun, huruf sin juga sukun. Jadi sehingga triple sukun. Bagaimana dibacanya? Tiga huruf harus dibuang ini. Ada lam, ada hamzah, ada sin. Bagaimana cara bacanya? Bi'sas tidak bisa dibaca. Maka oleh karena itu, karena ini tidak bisa dibaca, iltiqa'us sakinain, lam, hamzah dua-duanya sukun, maka seperti yang kita jelaskan kemarin, kalau ada dua orang yang diam-diaman, maka harus salah satu orang yang senyum ya. Jadi harus ada satu orang yang diberikan harokatnya. Maka siapa yang mengalah saat itu? Si huruf lamnya mengalah. Sehingga huruf lam di sini diberikan harokatnya kasroh. Bi salismu. Langsung bi salismu. Bi salismu. Maka di sini tidak ada, maka tulisannya begini. Bi salismu. Bi salismu. Itu ada di dalam surah Al-Hujarat. Nanti bisa diperhatikan. Baik, saya ulangi sedikit kesimpulan kita malam ini terkait dengan bab huruf lam. Huruf lam itu dipraktikkan secara tipis ketika dia berharokat kasroh saja. Adapun dia dibaca tebal ketika dia berharokat diawali dengan harokat tummah dan fathah. Syaratnya hanya berada pada huruf lafaz jalalah, lafaz Allah. Contoh misalnya kita praktik bareng-bareng, boleh dibuka mute-nya. Oke, kita baca huruf lam jalalah tebal.
Boleh dibuka bareng-bareng. Oke. Abdullahi. Silakan. Abdullahi. Abdullahi. Baik. Walau walau dhalin. Waladdallin. Allahu Allahu. huwallahu. Allahu. Adapun yang berharokat tarqiq billahi. 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 Bismillahi. Bismillahi. Minallahi. Minallahi. Minallah. Baik. Sekian yang bisa saya paparkan pada pertemuan kita malam ini. Insya Allah, bait selanjutnya insya Allah kita akan menjelaskan di pekan depan. Baik, Alhamdulillah hari ini kita ambil waktu singkat saja di teori karena biar kita maksimalkan di talaki nanti. Namun kalau ada yang mau bertanya disilakan. Ada pertanyaan teman-teman? Mangga. Boleh? Boleh terkait dengan ro yang kemarin ataupun di dalam huruf lam. Ya, ini sama-sama kita lagi bahas terkait dengan tafkhim dan tarqiq pada huruf lam dan huruf ro. Huruf ro kemarin agak sedikit ribet sesuai dengan tabel yang pernah saya kirim di grup. Namun kemarin ada Ibu Meli ada pertanyaan. Cukup, Pak. Ya, silakan. Cukup. Saya nggak ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan. Baik, ya, Apa baik. Ustaz? Gimana? Eh, saya tuh selalu di itunya koreksinya roknya kurang tebal. Ada teori yang untuk prakteknya itu ujung lidahnya ditarik di keataskan, dilengkungkan. Ada yang bilang di tengahnya naik. Itu yang lebih mudah yang mana untuk praktek ya, Oke. supaya mempertebal Eh, roknya. supaya roknya jadi tebal. Nah, Baik. Setiap huruf ro yang tebal, ro yang tebal, ro yang tebal artinya semua huruf yang ditafkhimkan, ya, yang ditebalkan. Baik dia lam maupun ro. Itu yang yang naik itu bukan tengah, lebih tepatnya Ibu punggung lidah, bukan tengah ya, tapi punggung lidah. Baik, kalau kita lihat ilustrasinya begini. Ilustrasinya begini. Sebentar. Eh, Nah, bisa diperhatikan. Waduh, buram lagi. Afwan. Baik, hurufnya ketika membaca huruf ro, ya, ilustrasinya, dia itu yang naik bukan tengah lidah, tapi punggung lidah. Punggung lidah itu agak ke dasar lidah, sudah dekat ke lak-lakan kita. Nah, di sini ada apa namanya dua cara membaca. Nah, yang ini adalah bacaan tarqiq, ini adalah bacaan tafkhim. Ya, yang mana dilihat ketika walaupun agak kabur sedikit ya, mungkin bisa mudah-mudahan terlihat jelas. Baik, ketika dibaca tafkhim tarqiq, perhatikan ini ujung lidah pangkal lidah ini yang dimaksud, punggung lidah. Punggung lidahnya tidak terlalu naik. Jadi hanya terbuka justru lebih terbuka lebar ruang udara. Namun kalau saat dibaca tafkhim, perhatikan ini ujung lidah sudah sedikit mepet ke bagian lak-lakan ya. Jadi ruang udaranya jadi lebih sempit. Maka semua huruf tafkhim dibaca begitu, baik huruf ro maupun huruf lam. Tapi apa yang membedakan? Huruf lam itu ketika dibaca, ujung lidahnya tetap standby di atas seperti ini. Baik dia tafkhim maupun tarkik. Dua-duanya standby ujung lidahnya. Yang membedakan saat tarkik
Dia hanya ujung lidah pangkal lidah naik seperti ini. Jadi mendekati ke lak-lakan. Namun kalau huruf ro yang membedakan tarkik dan tipisnya, ujung lidahnya berbeda. Apa yang berbeda di ujung lidahnya? Kalau tafkhim dia ro-nya, ujung lidahnya itu getarannya hanya sekali saja. Tikrarnya sekali saja, ulang. Apa namanya? Getaran ujung lidah. Jadi ketika dibaca ar-ro, ro, ro, ro. Jadi hanya bahkan tidak terasa sama sekali ada getaran di ujung lidah. Tapi secara pun tidak terasa, secara tidak sadar ada getaran sedikit. Berbeda dengan ro yang tipis. Kalau ro yang tipis, dia getarannya justru lebih terasa dan dia getarannya juga justru lebih banyak. Ya, jadi bukan sekali. Adapun saat dia dibaca tebal, baca tafkhim itu hanya sekali getarannya. Ro, ro, ro. Tapi kalau tipis, ri, ri. Getarannya lebih terdengar jelas. Ri, ri. Itu. Mungkin itu yang membedakan bagaimana cara membaca ro tebal dan ro tipis. Bisa Ujungnya tetap difahami? sama ya. Ujung Gimana Ibu? lidahnya posisinya tetap sama ya, Ustaz. Ujung lidahnya saat Tetap sama membaca huruf kan? apa? Lam atau ro? Dua-duanya enggak Lam roh, atau ro? roh, Apa? Ro. roh. Ro. Ujung lidahnya tetap sama, namun getarannya yang Dua-duanya sama membedakan. ya. Ya, Nama dua-duanya ya. sama, yang membedakan hanya getaran saja. Kalau ro tipis, getarannya lebih daripada satu. Namun kalau ro tebal, itu getarannya itu hanya sekali saja. Ro, ro, langsung terlepas. Kalau bisa diibaratkan, ini ujung lidah, kemudian ini lak-lakan bagian atas, ya. Kalau getarannya cuma sekali saja. Ro, sekali, ro, langsung terlepas. Jadi tidak diangkat. Kalau standby di atas maka dia akan bergetar terus, ya, seperti ro, ro, jadi r, itu akan bergetar terus. Tapi kalau langsung dilepaskan maka dia selesai getarannya. Ro, hanya sekali saja. Tapi kalau dia dibaca tipis justru dia getarannya banyak. Ri, 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 gitu. Itu perbedaan Nah, antara baca tebal dan tipis. keren. Baik, Bu. Ada lagi? Ada Pak Ustadz tentang Silakan. ro dalam kasus imalah penjelasannya bagaimana Ustadz? Dalam kasus Imalah, huruf imalah. majreha. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahi majreha wa mursaha. Itu termasuk dalam kiroah syadz, di dalam kiroah hafaz. Ya. Tapi kalau dalam kiroahnya yang lain, ya baik Warash, Kalun, dan lain sebagainya, itu termasuk kiroah yang lebih banyak terjadi ada eh, apa namanya eh, tadi yang disebutkan oleh Pak Ibkar, ada imalahnya, ya ada imalahnya. Salah satunya bacaan syaz, bacaan yang jarang pada kita termasuk di dalam bacaan Bismillahi majreha wa mursaha. Secara tulisan dia hanya harokatnya seperti harokat kasroh di bawah, tapi ada tanda lainnya. Dalam artian itu dibaca harokatnya miring. Kalau di dalam bahasa itu disebutkan fathah miring, bukan harokat kasroh sebenarnya. Fathah miring, fathah miring. Kalau secara bahasa Arab disebutkan fathah miring. Majroha sebenarnya majroha, tetapi dibaca majreha. Kalau secara bahasa, kaidah bahasanya sebenarnya tulisannya majroha. Namun ada yang menyebabkan dia harus dibaca imalah. Ada yang menyebabkan dia harus dibaca imalah. Maka di situ apa yang menyebabkan bacaan imalahnya sama seperti para sahabat mendengarkan, kalau kasus imalah ini tidak bisa dijelaskan secara kaidah bahasa dan dia tidak masuk ke dalam pembahasan bahasa kebahasaan, jadi bahasa Arab. Kenapa Ustadz harus dibaca di majriha, hanya di surat itu dibaca majriha? Kalau didapatkan di dalam kalimat misalnya di dalam kitab ataupun dalam kamus semua majroha.
ya secara kaidah bahasanya. Kenapa di situ hanya dibaca majriha? Ya, hanya pada surah itu. Karena memang itu perbedaan riwayat bacaan yang langsung didengarkan oleh sahabat dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanyakan kenapa sebabnya? Sebabnya ya karena para sahabat mendengarkan bacaan Rasulullah seperti itu. Apa rahasianya? Wallahu alam. Saya belum tahu rahasianya, tapi khusus pada eh, di bacaan majroha di dalam surah apa? Saya lupa. Ada yang ingat? Pak Ibkar ingat gak itu di surah apa? Bismillahirrahmanirrahim Lupa Pak majriha Ustaz. wa mursaha. Hud ya kayaknya ya, Tot, Surah ya. surah Hud ya. Surat perjalanan. Ya Hud itu kayaknya Hud kayaknya. Ya. Hud Ya deh biasanya kayaknya. itu dipakai di dalam perjalanan juga kalau Hud ya. kita bisa berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha. Kalau tidak salah surah Hud Nah, entah surah Sulaiman, surah eh, surah surah Saba entah surah Hud saya lupa. Hud Wah, kayaknya nanti sih, kan Tot. saya cari. Hud ya. Nah, dia di dalam Hud surah di dalam 41 bacaan Ustaz. itu hanya termasuk bacaan syadz saja. Disebutkan dengan istilah eh, imalah, imalah. Namun di dalam bacaan yang lain kita tidak punya imalah. Hanya di Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha saja. Gitu Pak Ibkar, ada yang mau Ya, ditambahin? syukron Ustaz penjelasannya. Afwan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, silakan nanti kalau misalnya ingat ada pertanyaan selanjutnya, boleh langsung di Japri ditanyakan di grup.